warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Kembali sore ini bersama saya Doni Yusra dalam program Untukmu Jambi. Dan sebagaimana kita ketahui, isu dan pemberitaan mengenai wabah corona atau yang dikenal juga dengan COVID-19 saat ini sudah menjadi isu dan perbincangan hangat dunia saat ini. Tentunya dalam hal ini tentu masyarakat membutuhkan edukasi dan pemahaman sehubungan dengan keberadaan virus ini. Dan tentunya hal ini merupakan salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mencegah dan memproteksi masyarakat di samping untuk menghindari timbulnya kepanikan terlalu tinggi di tengah masyarakat. Untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kita seorang narasumber yang merupakan pengamat epidemiologi, Bang M. Dodi Izhar. Assalamualaikum, selamat sore Bang. Waalaikumsalam, selamat sore. Gimana kabar Bang? Alhamdulillah baik Bang Doni. Baik, pemirsa selama 60 menit ke depan kita akan berdialog dan berdiskusi sehubungan dengan pencegahan dan penanganan COVID-19 ini, khususnya terhadap masyarakat dan kebijakan pemerintah. Baik, Bang, Anda hari ini ada sebagai pengamat epidemiologi, begitu. Epidemiologi itu sebenarnya apa sih, Bang? Secara definisinya itu secara tidak langsung berkaitan dengan permasalahan penyakit di masyarakat. Penyakit di masyarakat? Iya, berkaitan dengan determinan faktor-faktor risiko terhadap kejadian penyakit, Bang. Apakah itu termasuk juga dalam konteks misalnya penyebab munculnya penyakit, penanganan terhadap ataupun pencegahan terhadap penyakit begitu? Iya, secara detailnya itu adalah tentang patofisiologi penyakit berkaitan dengan faktor-faktor risiko yang berkaitan dengan langsung pada masyarakat, yang bersentuhan dengan masyarakat. Jadi pengkajian apapun yang berkaitan dengan faktor risiko tertentu yang memungkinkan terjadinya peluang terjadinya penyakit. Nah, kalau faktor risiko tadi Anda mengatakan ada faktor risiko. Gitu. Faktor risiko sebenarnya yang konteksnya dalam hal ini apa Bang sebenarnya Bang? Kalau lihat dari COVID-19 ini faktor risikonya adalah kontak langsung dengan si penderita. Artinya adalah risiko-risiko dalam artian hal-hal yang memungkinkan timbul dan munculnya penyakit dan penyebarannya. Bisa kita artikan sebagai sesuatu yang belum kita ketahui atau belum terjadi pada saat terjadi atau pada saat telah terjadi. Oh, jadi bukan cuma dalam konteks pencegahan saja, termasuk juga penanganannya sekaligus untuk kita mengantisipasi penyebaran berikutnya. Penyebaran berikutnya, terutama terhadap penyakit-penyakit menular begini Bang ya. Iya. Nah, betul. Baik. Kalau kita lihat ya, info terkini dan secara skala dunia juga internasional memang penyebaran corona ini masih menjadi perbincangan hangat ya, mulai dari pemerintahan-pemerintahan skala nasional maupun internasional sudah menjadi isu dan beberapa negara juga sudah mengambil kebijakan-kebijakan tertentu terhadap hal ini dan setiap negara juga punya kebijakan-kebijakan tertentu begitu dalam menangani penyebaran virus corona ini. Nah, kalau kita lihat dari pemberitaan terakhir ini Bang, hari ini ada data 27 orang ya, di Indonesia itu positif ya, kalau tidak positif corona. Gitu. Kalau Anda menanggapi hal ini Bang? Saya pikir dan saya yakin pemerintah Republik Indonesia telah tanggap terhadap kejadian wabah outbreak COVID-19 ini dengan melakukan upaya-upaya terhadap penemuan kasus yang dilihat dari klaster terjadinya lokal transmisi maupun juga bisa dilihat dari yang datang dari luar ke dalam, dari luar negeri ke Indonesia, kemudian kontak dengan penderita dalam negeri sendiri. Nah, itu sudah dilakukan upaya-upaya tertentu dan diyakini ini cukup efektif mengingat bahwasanya bukan upaya kesehatan yang harus kita kedepankan dalam hal ini Bang Doni. Bukan upaya kesehatan sebenarnya? Iya, sebenarnya bukan. Karena apa? Karena ini penyakit yang biasa sebenarnya. Corona ini menurut Anda biasa? Itu kalau lihat dari studi dari penelitian, kemudian kajian dari beberapa teori yang dari kejadian dari Wuhan, dari Tiongkok, itu adalah penyakit flu biasa. Corona ini? Corona. Virus ini ya? Iya, virus ini sebenarnya itu adalah turunan dari SARS. SARS? Ya, yang juga sempat heboh dulu ya? Iya. SARS itu. Severe acute respiratory syndrome. Nah, itu dulu pernah terjadi. Nah, itu kemungkinan tinggi tingkat case fatality rate-nya. Yang SARS? Iya, angka kematiannya cukup tinggi, tapi 30% angka kematiannya. Kemudian ada kira-kira berikutnya adalah MERS. Jadi sama juga turunan dari corona. Jadi ada virusnya sama. Oh, corona ini novel corona. Nah, virusnya adalah novel corona, SARS maupun MERS. Cuma itu ditularkan melalui binatang saja, tidak ke manusia dengan manusia. Nah, yang dilihat dari penyebaran virus ini ada peningkatan. Jadi adanya mungkin mutasi. Ini perlu penelitian lebih lanjut. Ini pengembangan dari virus SARS. Makanya dia nama virusnya itu disebut kalau COVID-19 ini adalah SARS-CoV-19. Oh, masih turunan dari SARS dia ya? Iya, SARS-CoV-2.
Jadi singkatan dari Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Jadi kalau SARS itu coronavirus 1. Oh, jadi ini turunannya. Turunannya. Nah, yang dimungkinkan sekarang ini menjadi suatu kajian terhadap patogenitas virulensinya ini, penularan transmisinya bukan dari binatang ke manusia lagi, tapi dari manusia ke manusia. Jadi Manusia sudah ke pandemi. manusia. Baik, tadi Anda sempat mengatakan ya ini bisa dikatakan sebenarnya hal yang termasuk flu biasa dan ini merupakan turunan dari SARS dan MERS. Tapi justru menjadi pemberitaan hangat dunia hari ini. Apa sebenarnya penyebabnya, Bang? Kemungkinan pertama adalah kepanikan, Bang Doni ya. Jadi Kepanikan. kepanikan ini meningkatkan hormon stresnya. Stres ini meningkatkan risiko. Nah, tadi sudah saya sampaikan faktor-faktor risiko ini yang malah menjadi suatu hal yang memberatkan terhadap angka kematiannya. Jadi dalam artian kepanikan masyarakat ini justru sebenarnya tidak berdampak baik bagi masyarakat sendiri begitu. Ya, sebenarnya bukan hanya penyakit COVID-19 aja kalau yang kita bicara kepanikan. Jadi diimbau kepada masyarakat, terutama masyarakat Jambi, dalam hal ini kita perlu tidak perlu khawatir, panik, tapi tetap waspada, Bang Doni. Jadi dengan cara bagaimana mengenali tanda gejala awalnya. Kemudian kita melakukan upaya pencegahan yang simpel sebenarnya, Bang Doni. Ya, artinya simpel ini tidak kontak dengan penderita, ataupun kalau tidak kontak dengan penderita berarti menjaga kebersihan. Ya. Nah, kebersihan ini adalah umumnya personal hygiene, kebiasaan seperti mencuci tangan, kemudian sarapan pagi, karena ini kaitannya virus ini hanya bicaranya Justru sampai kepada persoalan sarapan pagi juga sarapan sudah sebagai pagi, upayanya. ya tinggi dengan kadar proteinnya, karbohidratnya. Saya pikir itu malah lebih efektif dibanding dengan kita panik. Baik, saya masih tertarik ini, Bang, dengan Anda mengatakan di saat dunia hari ini, Pak, mungkin ya karena mungkin ketidaktahuan masyarakat juga, Bang ya. Dalam artian ya memang masyarakat membutuhkan edukasi dalam hal ini. Betul. Dengan tadi Anda mengatakan ya ini hanya virus biasa lah ya, gitu ya. Apa namanya, flu biasa Flu begitu. biasa. Apa sih sebenarnya yang menjadi dasar sebenarnya Anda mengatakan ini cuma flu biasa gitu? Karena gejalanya mirip seperti flu A5N1. Yang flu burung? Ya, flu burung. Itu sama. Diawali pertama kalau orang Jambi bilang pilek flu. Nah, awalnya itu flu, itu kejadiannya bisa sampai 1-2 hari setelah kontak dengan penderita. Kemudian ini diperparah dengan meningkatnya gejala batuk. Batuk, demam. Pertama habis flu, pilek, kemudian demam. Nah, itu kejadiannya bisa sampai 4-5 hari. Nah, lebih dari 4 atau 5 hari itu akan terjadi namanya batuk keras ya. Nah, batuk keras. Dan itu apa namanya, rentetannya selalu seperti itu. Umumnya begitu. Umumnya begitu. Hampir proporsi dari kejadian dari gejala itu hampir sebagian besar pertama diawali dengan flu. Yang kedua demam, yang ketiga batuk. Nah, awalnya begitu. Nah, diharapkan kepada masyarakat himbauan mungkin, Bang Doni yang sudah disampaikan dengan juru bicara COVID-19 itu bahwasanya masyarakat harus mengerti keadaan seperti ini. Ya, hindari kejadian kontak dengan penderita atau mungkin menahan diri untuk berpergian kepada daerah-daerah yang endemis, kemungkinan endemis atau daerah yang terjangkit dengan COVID-19 ini. Kalaupun tidak sampai ke sana ya diharapkan yang meningkatkan sistem imun. Nah, karena kita sekarang ini sulit untuk melihat mobilitas penduduk yang datang maupun yang pergi ini yang kita tidak ketahui dari mana, karena dimungkinkan pintu masuk ini banyak, Bang Doni. Bisa melalui udara, lewat udara, bisa melewati dari air, kapal, laut, penyeberangan, bisa juga lewat kendaraan roda 4. Nah, ini perlu darat maksudnya begitu ya. Darat. Nah, ini perlu waspada karena kita tidak tahu siapa yang kontak dengan si penderita. Nah, itu yang memungkinkan tingkat kecemasannya tinggi. Baik. Angka 27, Bang. Angka 27 hari ini, dan tentu kita berharap ya tidak terjadi peningkatan lagi dan tidak lagi ditemukan kasus-kasus baru lagi sehubungan dengan hal itu. Nah, kalau angka 27 untuk level suatu penyakit menular ya, apakah ini termasuk menular berbahaya, Bang? Iya, ini termasuk penyakit menular bahaya karena patogenitasnya, penularannya cepat, tinggi, kemudian angka kematiannya kalau terkena disertai dengan komorbidnya, jadi istilahnya, Bang Doni, sini ada komorbidnya, penyertanya. Umumnya faktor risikonya adalah usia. Usia juga mempengaruhi. Usia mempengaruhi. Semakin tua berarti kan fungsi imun sudah semakin menurun. Yang kemudian ada penyakit penyerta, Bang Doni, maka disebutkan komorbid itu adalah penyakit penyerta yang paling umumnya adalah ini yang menyertai penyakit yang menyertai. Umumnya adalah kejadian di Wuhan itu adalah penderita hipertensi, penyakit jantung dengan diabetes. Orang-orang yang memiliki riwayat penyakit tersebut sangat rentan terhadap penularan dan angka case fatality rate-nya.
Nah, angka 27 orang, Bang. Iya. Lalu lagi-lagi kita mengatakan Betul. bahwa ya fakta hari ini 27 orang. 27 orang. Dari pemberitaan yang kita dapat baik secara media cetak, elektronik dan Iya. juga ya dari rilis pemerintah begitu. Iya. Nah, angka 27 untuk level penyakit menular berbahaya begitu. Apakah itu merupakan suatu angka yang tinggi, Bang? Jadi kita harus tahu dulu ini penularannya di mana, Bang Doni ya. Jadi informasi yang kita dapat dari informasi dari Depkes khusus untuk COVID-19 di Indonesia ini sudah dibagi 3 klaster. Oh, sudah ada pembagian Ada klaster, tiba ini adalah proses untuk pengenalan, identifikasi, surveilannya. Ada namanya klaster di sini adalah klaster Jakarta. Diawali dengan klaster Dansa namanya dulu. Oh, Jadi yang sebelum muncul kejadian klaster Jakarta itu ada namanya klaster Dansa. klaster dansa. Klaster Dansa ini kasusnya terbukti sampai saat ini sudah terdeteksi hampir 11 kasus. Klaster Jadi dansa maksudnya apa nih, Bang? jadi kasus pertama itu ada guru yang- dansa yang melatih dansa atau sedang berdansa. Oh, sehingga disebut klaster dansa. Kelas dansa. Gitu Nah, ya. situ kelasnya banyak. Nah, kelasnya banyak orang dan tidak tahu itu bahwasanya yang datang ini adalah orang keturunan Jepang tapi tinggal di Malaysia. Nah, terbukti kasus nomor 24 di Malaysia itu terbukti positif COVID-19. Nah, dari situ muncullah kasus pertama kita kenal dengan kasus 1, kasus 2. Oh, dibagi Anak dengan klaster ibunya. begitu ya. Heeh. Nah, dari situ berkembang sampai 11 kasus. Itu namanya klaster dansa atau klaster Jakarta. Iya. Yang kedua ada klaster namanya dari kapal. Heeh. Diamond Princess, itu klaster dari Diamond Princess. Iya. Yang terakhir adalah klaster lokal. Klaster Nah, ini yang lokal. masih diteliti karena yang kasus 27 ini itu adalah adanya transmisi lokal. Transmisi Cuma lokal. penularannya belum diketahui dari mana. Tapi ada masih kemungkinan diteliti. ada hubungan dengan kasus pertama tadi? Kayaknya tidak. Tidak, kalau yang terakhir ini tadi Tidak ada kaitannya dengan klaster dansa atau klaster Jakarta, tidak ada kaitannya dengan Diamond Princess. Nah, ini masih diteliti ya. Kita belum bisa jamin faktor risiko atau penyebabnya dari mana, karena saya tidak bisa komentar, karena masih dalam proses penelitian. Nah, baik, angka 27, Bang, untuk Ya. penyakit berbahaya. Lagi-lagi pertanyaan yang sama. Apakah itu sudah merupakan suatu angka yang tinggi, Bang? Ini kan hari ini baru segitu betul, ya, kita betul, betul. berharap tidak bertambah ya. Iya. Bisa kemungkinan ada kasus sekundernya atau kasus selanjutnya. Bisa kemungkinan ini adalah habis. Habis di situ. Habis itu. Kenapa? Karena saya berprinsip yang penting adalah faktor pencegahannya. Faktor pencegahannya. Yang kedua pengenalan terhadap lokal transmisi. Karena tidak mungkin penyakit itu datang tiba-tiba, Bang Doni. Pasti ada pembawanya. Nah, Penyakit tidak mungkin akan datang datang dengan sendiri, tapi ada pembawanya. Dimungkinkan kontak atau membawa dari luar yang sudah terinfeksi dari luar negeri masuk ke Indonesia, apalagi masuk ke Jambi. Iya. Nah, alhamdulillah Jambi sampai saat ini belum terdeteksi kasus Yang atau positif konfirmasi. begitu ya? Karena kasus ini ada 4 pembedaannya lagi, Bang Doni. Oh, ada lagi pembedaannya Ada lagi? pembedaan lagi. Ada istilahnya dengan orang dalam pemantauan. Itu adalah orang yang pernah berkunjung. Oh, misalnya Atau berkunjung ke orang yang datang kawasan, dari luar negeri. ke kawasan yang Orang yang datang dari orang yang daerah endemis seperti negara-negara Cina, Wuhan, kemudian dari Italia, Iran. Sekarang kasus yang tertinggi dari Buramusuk ranking 2 adalah Italia, itu datang ke Indonesia. Itu orang dalam pengawasan, ODP namanya. dan itu harus melaporkan diri atau seperti apa, Bang? Nah, seharusnya kalau sudah ODP, itu sudah masuk ke kasus sudah orang yang dalam pemantauan. Lanjutnya adalah dilakukan untuk pengenalan, identifikasi terhadap PDP. Jadi pasien dalam pengawasan. Artinya ini orang yang sudah melaporkan diri. Nah itu dalam pengawasan lagi, naik jadinya statusnya jadi PDP. Nah, jadi orang pasien yang terdeteksi adalah berkunjung dari luar negeri atau orang yang kontak dengan penderita masuk ke Indonesia, kemudian dalam pengawasan apabila mengalami gejala, naik statusnya, Bang Doni. Yang PDP tadi. Iya. Jadi naik kasusnya menjadi suspek, tersangka. Nah, tersangka ini tinggal 2 hasil pemeriksaan konfirmasi laboratorium, baik dari pemeriksaan spesimen cairan tubuh, dahak, maupun cairan ludah, kelenjar ludah, maupun dari plasma darah. Oh. Kalau seandainya kasusnya sudah suspek itu hanya 2 kemungkinan, iya positif atau Negatif. Kalau sudah positif konfirmasi COVID-19. Oh, mungkin seperti yang Ada terjadi di 4. Jambi dulu. Itu yang sempat di Jambi dulu itu dalam tingkatan suspek, PDP atau ODP itu, Bang? Nah, yang pernah saya baca dari informasi dari Dinas Kesehatan, Ya. yang dari Bungo, yang dari apa, itu adalah flu biasa. Oh, flu biasa. Biasa. Dan itu masih dalam konteks suspek. Kalau yang baru seperti itu misalnya kan diperiksa negatif. baru sakit. Negatif. Oh, berarti itu, dalam tingkatan suspek dia. itu kemungkinan masih ODP.
masih ODP. Masih ODP. Tapi terbukti negatif. Jadi Terbukti Jambi negatif. sampai saat ini negatif COVID-19. Dan tentu itu harapan kita semua, Bang. Mudah-mudahan Bang Doni. Baik, kita tahan dulu. Iya. Pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya. Hai, sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat. Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga. Terima kasih Mirsa masih bersama kami dalam program Untuk Jambi, dan pada sesi kedua ini seperti biasa kita masih membahas hubungan dengan COVID-19 dan penyebarannya di Indonesia. Baik, Bang Dodi, Ya. Tadi Anda mengatakan ya COVID-19 ini bukan pertama kali wabah dunia ya, Iya. pernah MERS, SARS, Ya. H5N1 juga pernah dulu, Iya. dan bahkan kalau kita bicara dalam sejarah yang lebih jauh lagi, bahkan di zaman-zaman kerajaan dulu wabah cacar misalnya juga Iya, pernah. iya, iya. Tapi sepertinya COVID-19 ini lumayan menyita perhatian dunia, Bang. Dan bahkan kalau kita lihat itu kan sampai misalnya kawasan-kawasan yang umum dikunjungi masyarakat, dan mungkin kita sebutkan saja misalnya kemarin sempat kebijakan negara Arab Saudi sampai menutup sementara ya untuk melakukan sterilisasi kawasan tanah suci itu dan sebagainya. Artinya ini kan merupakan suatu perhatian yang luar biasa terhadap penyebaran COVID-19 ini. Nah, kalau kita bicara dari kasus-kasus tadi, ada MERS, ada SARS, setidaknya 2 itulah dulu yang Anda katakan masih memiliki satu rumpun dengan corona ini. Sebenarnya apa sih yang membuat dia itu sebegitu diperhatikan dunia ini, Pak? Atau memang dia lebih parah atau lebih berbahaya begitu daripada yang sebelum-sebelumnya? Dari yang saya baca dari beberapa hasil penelitian dari Wuhan dan dari peneliti-peneliti dari luar negeri terutama Eropa dan Amerika, ada kelebihan di antara virus sebelumnya. Jadi ada yang COVID-19. Kelebihannya dimungkinkan karena ada COVID-19 ini atau coronavirus SARS-2 ini, dia virusnya itu mampu untuk melemahkan sistem imun. Dia seperti kayak virusnya virus HIV. Nah, jadi dia mampu itu yang melemahkan dimungkinkan. sistem imun Ya, tubuh itu baru manusia. kajian, Bang Doni ya. Oh, baru kajian. Baru kajian yang kemungkinan itu perlu ada penelitian lebih lanjut. Nah, kemungkinan itu yang bisa dijawab sementara ini. Mungkin ada pengembangan ataupun ada ilmu baru atau ada penelitian terbaru. Nah, itu yang dimungkinkan menjadi sesuatu yang khawatir. Nah, terus itu pertama. Ya, itu perlu ada pengkajian, Bang Doni, dalam tanda petik. Iya, masih dalam proses pengkajian. Iya, lebih yang lanjut. kedua dimungkinkan karena ini sudah terjadi penularan antara manusia dengan manusia. Jadi seperti virus biasa disertai dengan yang alasan pertama.
Nah, itu menjadi kekhawatiran yang lebih daripada penyakit sebelumnya. Karena potensi penularannya juga Lebih tinggi cepat. tentunya. Iya, cepat, lebih ya. cepat. Itu Mungkin ya. begitu. Baik. Nah, kalau corona sendiri, masyarakat kan lebih mengenal nih corona. Kalau kita sebutkan COVID-19 ya, mungkin Iya. masyarakat masih banyak yang belum memahaminya. Iya. Nah, corona. Nah, kalau kita menyebabkan, sebenarnya virus ini kan hal-hal yang bisa kita katakan hal yang memang mengancam manusia dalam kehidupan. Ya. Semua virus ya bisa jadi semua berbahaya. Begitu. Nah, sebenarnya virus ini apakah memang dilahirkan, bisa lahir oleh sesuatu, atau memang sesuatu hal yang memang lahir datang dari suatu sebab-sebab tertentu virus ini bisa muncul. Virus-virus ini bisa muncul sebenarnya. Ini kejadiannya sebenarnya awalnya adalah dari hewan, Bang Doni. Jadi kita harus tahu dulu. Oh, ini justru dari hewan. Dari sebenarnya. hewan liar. Dari hewan liar yang dikonsumsi mungkin, yang kemungkinan bisa terinfeksi ke manusia. Oh, jadi sebenarnya ini berawal dari hewan. Dari hewan. Jadi kontak dengan hewan, kontak itu berupa mungkin dekat ataupun konsumsi ataupun tertular dari orang yang atau hewan yang menderita penyakit SARS ini. Oh, justru hewan juga bisa terjangkit penyakit seperti ini. Gitu. Iya bisa, kemungkinan bisa. Tapi itu hanya dalam arti dalam hewan liar, Bang Doni, yang tidak ada tidak lumrah atau rutin atau yang kita sering pelihara lah ya. Seperti misalnya kucing, anjing bagi masyarakat ini Yang ya. liar. Yang hewan liar Yang ya. yang hewan liar. Nah, mungkin begitu. Nah, dari situlah berkembang. Jadi era dari kontak dengan hewan liar yang terinfeksi virus, kemudian kontak terinfeksi manusia, dari manusia sekarang ini bisa ke manusia. Jadi sekarang sudah bukan ke hewan lagi. Jadi sudah manusia ke manusia. Tapi dari hewan ke manusia masih ada potensi tentunya. Masih ada, Bang Doni. Masih ada, tapi dengan adanya kasus ini sudah masuk ke publikasi media yang begitu luas, sekarang sudah dilihat sudah mulai sedikit ataupun mungkin tidak ada lagi yang Kontak dari dari dengan hewan-hewan liar tersebut karena mereka sudah khawatir. Artinya masyarakat yang tentunya ya masyarakat Indonesia lah terutama ya, termasuk juga Jambi itu kan memang punya kebiasaan ya memelihara hewan-hewan di rumah, hewan-hewan kesayangan mungkin. Termasuk juga ya termasuklah misalnya sebagai sumber penghidupan gitu. Artinya tidak perlu meragukan itu saat ini. Yang perlu harus dilakukan sebenarnya itu adalah pemeriksaan hewan secara rutin. Terutama hewan yang memang kehidupannya liar, yang diawali dari kehidupan liar, kecuali seperti kayak kambing, sapi, kerbau itu saya pikir tidak. Yang memang dipelihara di rumah begitu ya. Saya pikir tidak. Karena mereka pun terinfeksi juga, Bang Doni. Jadi begitu, ya? Mereka terinfeksi tidak muncul sendiri. Nah, umumnya yang membawa ini adalah hewan yang mungkin bisa terbang kali ya, atau hewan liar yang dari karena jangkauannya jauh, bawa ke Jambi atau bawa ke suatu daerah negara, kemudian terinfeksi. Nah, itu yang memungkinkan kita perlu waspada. Tapi kalau untuk yang hobi untuk memelihara sesuatu, saya pikir tidak perlu khawatir. Ya, karena masyarakat kita juga punya kebiasaan. Biasa, tidak perlu khawatir. Gitu ya. Nah, tadi Anda sempat juga mengatakan nih ada persoalan ya imunitas tubuh kita hari ini. Apalagi kalau kita lihat ya cuaca Jambi juga hari ini fluktuatif ya, hujan, panas. Dan hari ini kalau kota Jambi udah beberapa waktu kebelakang kan panasnya luar biasa. Nah, tentu ini bukan cuma persoalan COVID-19, artinya memang imunitas tubuh itu memang harus kita jaga. Betul. Sebenarnya apa sih fungsi imunitas tubuh itu, Bang, bagi tubuh kita sendiri? COVID-19 ini beberapa hasil kajian itu banyak di Italia itu gara-gara suhu tubuhnya ekstrim. Suhu iklim tubuh, suhu iklim lingkungan yang ekstrim, yang dingin. Oh, juga berpengaruh itu? Itu tapi baru dalam fase pengkajian karena dimungkinkan virus ini berkembang. Nah, justru memang melambat, cuaca perkembangannya dingin? melambat. Oh, melambat. Ya? Perkembangan virusnya melambat. Tapi di daerah yang agak panas, terutama tropis, subtropis, agak melambat. Agak lambat. Tapi kalau yang di daerah dingin, itu cepat. Oh, justru agak cepat. Ya? Agak cepat. Nah, itu masih dalam konteks karena ada suatu wilayah negara yang memang suhunya sangat ekstrim, dingin, itu cepat banyak kasus transmisi penyebarannya lebih cepatnya. Tapi itu hanya sebatas kajian, belum perlu pembuktian lebih lanjut karena dimungkinkan iklim ini mempengaruhi sistem imun. Jadi imun ini adalah kemampuan tubuh untuk menetralisir virus, bakteri ya.
yang didapat dari kekebalan tubuh manusia itu sendiri. Artinya- Atau kekebalan yang didapat. Artinya seseorang yang terjangkit suatu penyakit karena suatu virus, artinya memang imun tubuhnya tidak sanggup untuk menerima itu. Secara patofisiologinya, imun itu bisa didapat ada dua, Bang Doni. Memang kita memberi suatu kekebalan tubuh yang dibuat, yang kita kenal dengan sekarang ini imunisasi. Oh ya, anak-anak sekarang ya imunisasi ya. Atau begitu kekebalan ya. didapat dari dalam tubuh itu sendiri. Oh, justru tubuh kita jadi menciptakan imunoglobulin. imun sendiri. Jadi memasukkan antigen untuk membentuk antibodi dengan cara untuk pembentukan imunoglobulin. Itulah yang menjadi sistem imun tubuh manusia itu sendiri. Nah, itulah yang memainkan peranan penting terhadap infeksi penyakit ya. Oh, justru imun itu sebenarnya secara alamiah sudah diproduksi oleh tubuh kita. Sudah produksi oleh tubuh sendiri. Oh, tapi ada juga kebijakan seperti imunisasi hari ini. Iya. Dan tentu itu juga merupakan hal yang sebenarnya harus dilakukan oleh ibu-ibu hari ini terhadap memperhatikan imunisasi anak-anak. Penting gitu sekali ya. Bang Doni, karena ada beberapa hal yang memungkinkan penyakit lain bisa dicegah. Nah, dimungkinkan ada sesuatu yang baik di dalam imun tubuh anak maupun orang dewasa. Iya. Nah, yang sekarang ini belum dikembangkan adalah imunisasi untuk orang dewasa. Ada imunisasi untuk, jadi sekitar kita ini bisa Bisa imunisasi juga? kemungkinan terjadi karena lihat dari perkembangan terakhir kejadian penyakit itu sekarang ini pada usia dewasa tua ini sudah mulai banyak, Bang Doni. Nah, karena apa? Karena sistem imun udah mulai turun. Begitu. Apalagi Tapi sudah apakah berumur itu tua. masih bisa, misal dalam artian kalau bahasa umum ya, Iya. kalau kita lihat dari bahasa umum itu kan mengupgrade imunitas tubuh begitu. Iya. Apakah dengan imunisasi itu juga bisa dilakukan untuk orang dewasa atau memang ini baru wacana, Bang, gitu? Secara prosedurnya sebelum diimunisasi yang kelompok usia dewasa, remaja, dewasa tua ini harus pemeriksaan dulu, Bang Doni, dipastikan bahwasanya memang tidak terinfeksi penyakit tertentu baru bisa diimunisasi. Karena kalau sudah terinfeksi penyakit tertentu di dalam tubuh itu imunisasi itu percuma, Bang Doni. Oh, begitu. Sama seperti anak-anak yang mungkin kalau lagi demam nggak bisa diimunisasi. Gitu ya. Seperti kasus SARS itu kan ada vaksin influenza. Oh, Nah, begitu. jadi Dan itu bisa diterapkan kepada orang dewasa. Bisa. Yang jamaah yang pergi ke luar negeri yang yang umroh, umroh, jamaah haji haji gitu ya? itu ada virus influenza namanya. Itu hasil pengembangan dari penelitian, kajian terhadap virus. Kemungkinan bisa buat derivat terhadap virus tertentu, kemudian dibuat dalam bentuk antigen, dimasukkan ke dalam tubuh manusia, jadi manusia kebal. Oh, Nah, begitu itu ya. tapi tidak berfungsi di COVID-19 belum. Oh, belum berfungsi. Karena masih dalam kembangan proses untuk penciptaan vaksin. Menurut dari Lembaga Eijkman Indonesia, itu lama, Bang Doni. Proses itu. Lama proses penciptaan vaksin itu. Nah, bisa dimungkinkan paling cepat itu sampai dengan 3 bulan sampai 1 tahun. Dan itu harus diakui oleh lembaga WHO tersendiri apa yang mau dipakai nanti ke depannya untuk pencegahan. Sekarang ini di Indonesia masih tahap untuk menurunkan atau membuat level terendah dari kurva epidemik. Sekarang ini kurvanya melonjak tinggi nih. Indonesia. Iya, di dunia. Di Indonesia masuk dunia. Nah, jadi sekarang ini lembaga WHO itu menurunkan kurva epidemik. Dari penurunkan kurva epidemik itu berarti penularan sudah mulai dapat ditekan. Nah, disitulah akan kita lihat seberapa jauh fungsi dari penelitian untuk pengembangan vaksin. Tapi tentu dengan kita pengembangan vaksin tadi ada mengatakan ya paling cepat ya 3 bulan bisa 1 tahun ya. Tentu ini kan waktu yang untuk kondisi penyakit yang menular ini kan memang membutuhkan, itu termasuk waktu yang sangat lama, Bang ya. Nah, di masyarakat kan juga berkembang nih. Sempat kemarin itu ya sampai jahe harganya melonjak tajam ya. Kita katakan salah satu bentuk kepanikan masyarakat juga dan begitu. Dan ada juga yang mengatakan bahwa rempah-rempah seperti hal-hal alami begitu yang dari umbi-umbian itu bisa merupakan obat penangkal COVID-19. Apa benar itu, Bang? Dari hasil penelitian dari Surabaya, dari dosen dari Surabaya, kajiannya mengatakan itu bukan membunuh virusnya, Bang Doni. Oh, dia tidak membunuh orang yang sudah terjangkit, iya. tidak bisa membunuh virus dia. Belum. Jadi tidak membunuh virusnya, tapi meningkatkan sistem imun. Jadi di dalam kandungan rempah-rempah itu ada namanya kandungan kurkuma. Kurkuma itulah yang bisa meningkatkan produksi cairan empedu. Cairan empedu inilah yang memungkinkan terjadinya peningkatan sistem imun. Nah, jadi kalau masyarakat Jambi atau masyarakat Indonesia yang hobinya memang minum rempah-rempah, saya pikir dalam hal ini
ya tidak hal ataupun tidak salah, silakan saja. Bukan berarti tidak boleh, bukan tidak bisa juga dipercaya itu sebagai obat. Sebagai obat. Karena belum ada Namun penelitian merangsang sistem imun saja. Artinya dengan secara adanya tidak langsung Bang Doni ya. Artinya dengan adanya COVID-19 ataupun tidak ya memang kita harus banyak mengkonsumsi itu untuk Dalam hal ini saya yakinkan itu bukan pembunuh virus tapi untuk meningkatkan sistem imun. Jadi sah-sah saja apabila itu dikonsumsi. Dalam arti meningkatkan sistem imun, saya pikir itu bukan hal yang salah. Nah, kalau bicara treatment tertentu nih Bang. Ya. Treatment tertentu, perawatan tertentu ataupun ya untuk masyarakat hari-hari seperti ini. Di saat ya tadi Anda mengatakan ya yang lebih membahayakan dari COVID-19 ini karena dia penyebaran dari manusia ke manusia gitu ya. Iya. Artinya kan hari ini di saat kita menghindari interaksi manusia ke manusia itu kan bukan hal yang mudah Ya, gitu. Di ya, saat betul. kehidupan manusia hari ini yang juga mobilitas yang tinggi. Betul. Gitu. Apa sih sebenarnya yang harus dilakukan masyarakat tanpa panik begitu? Tanpa panik. Pertama adalah paling penting Bang Doni itu adalah jangan cemas. Jangan cemas. Yang kedua dihindari dengan dampaknya itu adalah bentuknya itu adalah jangan panik. Jangan panik. Jangan panik dulu. Dan lebih lanjut nanti kita bahas setelah iklan Bang. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana Silakan. karena kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Hai. Sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat. Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Untukmu Jambi, dan seperti biasa pada sesi ketiga kami mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami melalui line telepon 66385. Dan bagi Anda yang berada di luar kota Jambi dapat menggunakan kode area 074166385. Baik, Bang, tadi terputus iklan kita ya. Di saat masyarakat hari ini ya kontak fisik manusia dengan manusia ya dengan mobilitas manusia juga semakin tinggi. Nah, sebenarnya apa sih cara kita lebih tepat untuk menanggulangi ini, Bang? Karena ini aja kita udah kontak fisik Kontak gitu fisik, ya. Jadi diawali dengan mungkin sistem imunnya. Karena kejadiannya ada 2 statement yang bisa kita sampaikan. Ada yang bisa kita kenali penderitanya, ada yang tidak bisa kita kenali. Karena belum nampakkan gejala. Nah, yang dimungkinkan yang bisa kita waspadai yang tidak diketahui. Karena ini kesibukan manusia, mobilisasi manusia tidak bisa kita pastikan tertular atau tidak. Nah, oleh karena itu membatasi pertama adalah meningkatkan sistem imun. Jadi diharapkan kepada manusia. Itu proteksi diri kita proteksi sendiri diri, ya? awalnya itu dulu. Yang kedua, setelah sistem imun yang baik, kita lindungi diri kita. Kemudian adalah bagi orang yang pernah ke luar negeri ataupun orang yang pernah berkunjung ke daerah endemis, itu untuk segera memastikan bahwasanya dia tidak terinfeksi dengan cara
mengetahui dari tanda gejalanya. Nah, gejala ini bisa dilihat dari perjalanan masa inkubasinya itu 0 sampai 14 hari. Apabila ada gejala yang memungkinkan dan habis berkunjung, maka harus segera untuk periksa ke pelayanan kesehatan. Nah, ini diharapkan bisa di puskesmas, bisa di rumah sakit atau di institusi kesehatan milik pemerintah maupun swasta. Itu bagi orang yang pernah berkunjung. Iya. Nah, bagi orang yang tidak pernah berkunjung, jadi ini dibatasi sekiranya tidak perlu. Saya pikir tidak terlalu urgent untuk ke suatu daerah yang endemis ataupun negara yang terjadi jangkitnya terlalu tinggi kasus COVID-19-nya. Sebaiknya dihindari. Sebaiknya sementara waktu ini dihindari dulu. Nah, itu yang memungkinkan yang bisa kita lakukan untuk mengenali kontak dengan orang. Apabila tidak memungkinkan karena ini kayak kita Bang Doni ketemu, mau nggak mau kita melindungi dari masing-masing. Bisa pakai masker. Oh, Nah, masker jadi masker itu adalah untuk si penderita awalnya. Oh iya. Tapi kalau tidak diyakini ada infeksi, saya pikir tidak perlu karena diyakini kita tidak memiliki riwayat kontak dengan penderita atau berkunjung ke daerah. Yang Nah, seperti yang tadi 4 saya sampaikan di awal, bahwasanya ada orang dalam pemantauan itu yang harus kita waspadai. Nah, saya pikir tidak terlalu urgent bahwasanya masker itu harus dipakai terus setiap hari, tidak. Kayak kita lagi bencana kabut asap dulu Bang ya. Iya. Kayak gitu. Nah. Iya. Hal itu tentu penting Bang. Kemarin sempat juga heboh bahkan sampai masuk ke ranah hukum, terjadi penimbunan masker di sana sini. Masker langka, harganya mahal begitu. Artinya tidak terlalu sebegitu urgent bagi kita untuk menggunakan masker. Sudah dijelaskan dan ditegaskan oleh pemerintah dan dunia WHO. Yang pemakaian masker itu adalah orang yang menderita sakit. Artinya perlu kesadaran bagi yang sakit. Bagi yang sakit itu perlu sadar. Nah, bagi orang yang pernah keluar daerah ataupun keluar negeri yang menderita COVID-19-nya cukup tinggi, mereka harus sebenarnya menahan diri emosi supaya untuk tidak keluar dulu sementara atau dalam pengawasan menggunakan masker kalau tidak bisa, memang tidak dihindari untuk keluar, itu adalah lebih baik. Jadi diharapkan masyarakat Jambi terutama itu waspada bagi si penderita ataupun bagi yang tersangka ataupun orang dalam pemantauan tadi, supaya tidak menularkan ke orang lain. Berarti kalau ada gejala demam, pilek, lebih baik istirahat dulu, sembuhkan dulu, kemudian baru bisa untuk beraktivitas. Sekalipun belum tentu itu terjangkit coronavirus. Ya, sekalipun itu belum dipastikan terjangkit coronavirus. Nah, itu yang bisa kita yakini sebagai suatu upaya pencegahan. Iya. Nah, mungkin begitu Bang Doni. Nah, tadi Anda mengatakan ada yang bisa dideteksi, ada orang yang sudah bisa kita, oh ini dia terkena, ada yang tidak. Nah, bagaimana terhadap yang tidak ini? Karena kalau kita lihat kan di beberapa tempat termasuk fasilitas seperti bandara dan sebagainya itu kan pendatang dari luar itu kan diperiksa suhu tubuh dan sebagainya. Nah, bagi yang Anda mengatakan ada masa inkubasi 0 sampai 14 hari tadi. Betul. Itu kan apakah itu di hari pertama kontak apakah itu sudah langsung dapat diidentifikasi, Bang? Berdasarkan kajian dari kasus yang di Wuhan dari Republik Tiongkok ini, kasus itu kontak itu hari pertama sampai hari kedua, ketiga itu belum menampakkan gejala. Tidak ada gejala apa-apa? Itu hanya sebatas seperti biasa, seperti flu biasa, seperti orang menderita flu, belum ada tanda. Kayak kata orang Jambi, pilek lah ya. Iya, belum ada tanda. Jadi dianggap bahwasanya itu hal yang biasa. Kalau belum ada peningkatan suhu tubuh. Artinya tidak dapat dideteksi dengan alat pengukur suhu tubuh? Iya. Nah, inilah yang memungkinkan kewaspadaannya cukup tinggi. Oleh karena itu diharapkan kembali lagi Bang Doni, bagi yang pernah yang berpergian, karena kembali bahwasanya penyakit ini tertular karena ada yang bawa. Ya. Nah, diharapkan orang yang walaupun tanpa gejala, tapi pernah berkunjung ke daerah yang endemis atau daerah yang pernah terjangkit virus COVID-19 ini, supaya mereka bisa untuk mencegah. Nah, dengan cara untuk melihat sejauh mana perkembangannya, apakah menderita penyakit seperti flu. Kalau ada menderita penyakit flu dan ada riwayat kontak atau berkunjung ke daerah ini, supaya segera memeriksakan kesehatannya. Nah, ada masalah lagi Bang. Di saat ini kan dikembalikan kepada kesadaran masyarakat sini, misalnya yang baru habis berkunjung ataupun merasakan ada gejala-gejala. Tapi kan tidak banyak masyarakat yang memiliki kesadaran. Betul. Ya udah saya laporkan saja lah karena kondisinya ini berkemungkinan terjangkit virus corona atau ya masyarakat mengenali virus corona, COVID-19 ini. Nah, apakah pemerintah juga harusnya jemput bola dalam hal ini Bang? Misalnya melakukan pemeriksaan berkala ke kawasan-kawasan tertentu yang potensinya tinggi begitu? Sementara waktu dan program yang pernah kita lihat ini Bang Doni, sejauh ini sudah ada upaya-upaya surveilan penyakit, pengamatan penyakit khusus untuk penyakit ISPA. Namanya P2 ISPA, saya pernah lihat itu dan pernah saya konfirmasi. Ada juga ada namanya surveilan influenza like illness.
Nah, jadi upaya-upaya ini sebenarnya sudah dilakukan. Ya. Nah, jadi Indonesia, terutama Indonesia, Depkes, Ya. Kemenkes ini sudah berupaya untuk deteksi dini. Hmm. Nah, tinggal sekarang ini, karena ini adalah penyakit yang biasa bagi masyarakat, Ya. mereka lupa. Ya, ini Dan mereka pilek tidak udah waspada. biasa lah ya, gitu ya. Nah, oleh karena itu, bagi orang penderita yang mengalami flu biasa dan pernah berkunjung, jadi dalam tanda petiknya itu adalah orang yang pernah berkunjung, Itu yang utama ya. itu yang lebih pernah utama berkunjung. harus segera periksa. Memeriksa. Nah, tapi orang yang tidak pernah berkunjung, saya pikir tidak terlalu urgent. Artinya kita tidak perlu sepanik itu lah. Tidak sepanik Bang, ya. itu. Jangan dikit-dikit flu, ini jangan-jangan begitu Atau ya. memang mungkin pernah Bang Doni menderita flu, Hmm. tapi pernah kontak dengan orang yang pernah menderita dan pernah ke luar negeri dan balik ke Jambi atau ke Indonesia, itu juga termasuk orang dalam pemantauan Bang Doni. Begitu. Karena kalau pernah kontak. Nah, bagaimana ada juga opini di luar sana mengatakan jika misalnya suatu benda ini pernah disentuh oleh orang yang menderita ataupun terjangkit virus corona ini, itu juga dapat terjadi penyebaran melalui kontak benda yang pernah disentuh. Apa benar itu, Pak? Benar. Jadi penularan dari coronavirus ini atau COVID-19 ini adalah kontaminasi dari inhalasi pernapasan dari cairan tubuh orang yang menderita COVID-19. Jadi melewati inhalasi pernapasan, jadi lewat udara. Ya. Nah, makanya tadi dan udara pun juga ya. Iya, makanya tadi dalam situasi suhu iklim lingkungan yang rendah, yang cepat dingin penularannya. Nah, itu memungkinkan, itulah kajian dari analisisnya bahwasanya suhu itu mempengaruhi perkembangan virus. Nah, kalau itu bisa terjadi, maka ada upaya-upaya supaya tidak terkontaminasi melewati inhalasi. Nah, mungkin itu yang bisa diyakini sebagai suatu penularan, yang bisa dipastikan penularan pasti terhadap COVID-19. Nah, tadi kembali Bang, di saat kita berbicara interaksi manusia hari Iya. ini, dan yang kedua di saat fasilitas-fasilitas publik kita hari ini ya, mungkin kan siapa saja bisa sudah menyentuh itu begitu. Jadi apa yang harus dilakukan masyarakat, Bang? betul. Jadi diharapkan karena ini melalui inhalasi, berarti kan orang kadang tidak sadar si penderita ini kadang dia bersin, batuk, membuang cairan tubuhnya. Oh, dia bukan karena ujuk-ujuk karena dia penderita kemudian dia pegang itu sudah menyebar. Nah, karena iya. ada proses itu dulu. Jadi proses gitu itu dulu, kemudian karena si penderita ini adalah dia tangannya kontak dengan cairan tubuhnya, misalnya memegang bersin, sesuatu batuk, benda. begitu ya. Nah, benda tersebut bisa menularkan. Oh, jadi bukan berarti karena misalnya karena pokok dipegang aja itu udah menyebar. Tidak. Jadi si penderita tersebut mengeluarkan cairan tubuhnya yang terinfeksi tadi, mengeluarkan cairan tubuhnya, kemudian itu terpegang atau terkontaminasi dengan tangan atau cairan tubuhnya yang atau droplet ludah kelenjar air ludahnya itu tersembur. Nah, itu memungkinkan akan terjadi kontak dengan benda-benda mati yang terinfeksi istilahnya ya. Terinfeksi itu terpegang, terkontaminasi dengan orang yang belum pernah menderita. Nah, orang yang belum menderita ini karena kontak dengan tangan benda mati tersebut yang sudah terkontaminasi dengan virus tadi, menyentuh anggota tubuhnya sendiri, baik itu kontak dengan mulut, hidung dengan mata, maka tertular. Tapi kalau jika sepanjang tidak menyentuh, misalnya ada yang mengatakan mulut, hidung dan mata, Tidak. begitu, tidak akan. Tidak akan. Tidak akan. Kecuali kalau kontak berhadapan berdua atau kontak langsung bisa kemungkinan terkena. Tapi kalau kontak itu dari benda mati yang terinfeksi, yang terkontaminasi virus, saya pikir itu tidak. Kecuali apa yang kita pegang tadi, apabila memegang sesuatu benda, itu kontak dengan anggota tubuh kita, cairan tubuh kita langsung kena, Bang Doni. Oh, bagian tubuh yang memproduksi cairan. Cairan ya, seperti rongga mulut, hidung dengan mata. Jika di luar daripada itu sebenarnya tidak apa-apa. Tidak ada apa-apa. Nah, artinya tentu juga masyarakat ini, Bang, di luar sana butuh penegasan sekali lagi. Iya. Bang. Artinya masyarakat tidak perlu panik dalam hal ini. Iya. Jadi sebenarnya kalau saya tegaskan, masyarakat Jambi terutama tidak perlu panik tapi tetap waspada dengan cara berperilaku hidup sehat. Ya istilahnya batuk ada etikanya, Bang Doni. Jadi pertama itu kalau batuk ada etika. Batuk punya etika. Etika batuk namanya. Etika batuk itu adalah menutup pada saat batuk dengan menggunakan tisu. Yang pertama yang lakukan. Artinya biar tidak mengeluarkan cairan tubuh. tubuh. Karena pada saat batuk itu dimungkinkan adanya droplet cairan yang keluar dari rongga mulut atau hidung. Ya. Jadi ada etika batuk. Yang kedua adalah mencuci tangan. Ini kebiasaan ini sebelum ada COVID-19, Bang Doni. Jadi mencuci tangan pada saat sebelum makan atau setelah beraktivitas, itu kebiasaan mencuci tangan itu penting. Iya. Nah, karena apapun yang berkaitan Dengan atau suhu, tanpa COVID-19. dengan atau tanpa COVID-19. Yang ketiga adalah mencuci tangan dengan menggunakan
cairan yang Hand ada kadar sanitizer alkoholnya. Hand sanitizer itu lebih bagus. Atau minimal itu dengan deterjen, minimal. Minimal. Tapi itu belum menghilangkan COVID-19-nya. Oh begitu. Jadi COVID-19 ini bisa dengan deterjen, tapi ditambahi dengan alkohol. Oh, 70-80% itu baru bisa membunuh Kumannya. kuman, virusnya. Virusnya. Artinya dengan mencuci tangan biasa juga belum secara otomatis, secara utuh ya. Secara utuh belum. Tapi kalau untuk kebiasaan yang daerah Jambi yang belum ada kasus, saya pikir efektif untuk sementara waktu adalah mencuci tangan terus. Cuci tangan. Dengan mencuci tangan dimungkinkan akan tidak ada infeksi apapun di dalam tangan yang kontak dengan cairan tubuh manusia. Nah, salah satu kepanikan masyarakat juga nih, Bang Dodi. Misalnya berbelanja di pasar, ya khawatir ini jangan-jangan corona nih. Bahasa masyarakat kan gitu, oh ini corona, ini corona. Apakah juga terjadi kemungkinan penyebaran misalnya dari ya makanan yang dijual, makanan panganan begitu? Kalau saat ini belum ada data yang membuktikan itu, Bang Doni. Artinya safe kita ya untuk mengkonsumsi apa? Belum ada fakta data yang membuktikan bahwasanya terkontaminasi melewati makan minum. Oh, iya, belum ada. Karena masih ini melewati dari udara. Dari Sama udara. kontak dengan cairan tubuh yang kemana atau di tempat benda-benda mati yang terkontaminasi dengan orang yang lain gitu. Nah, mungkin di akhir-akhir acara mungkin masukan juga bagi pemerintah, Betul. masuk juga masyarakat di rumah tangga begitu ya. Tadi Anda mengatakan sangat penting tadi mencuci tangan belum membunuh virusnya, Belum belum membunuh. tapi salah satunya dengan hand sanitizer dan sebagainya. Apakah mungkin ke depan perlu mungkin pemerintah mungkin termasuk juga instansi-instansi swasta, termasuk juga rumah tangga ini menyediakan hand sanitizer sendiri, Bang? Sebenarnya tidak seluruh lokasi yang harus perlu ada suatu kebijakan tertentu oleh pemerintah Jambi. Saya pikir daerah atau tempat yang memungkinkan adanya Terjadi penyebaran. penyebaran yang kapasitasnya besar, ramai. Misalnya? Jadi kepentingan masyarakat umum. Jadi layanan umum yang banyak kunjungannya atau ramai dengan kunjungan. Ya karena ini kalau kita lihat itu kan hanya mungkin ya mungkin kita belum melihat secara itu, mungkin ya kita lihat secara umum yang ada di rumah sakit. Betul. Nah, dimungkinkan lebih didahulukan, kedepankan adalah untuk sementara waktu ini adalah menyediakan fasilitas-fasilitas pelayanan yang bisa untuk mencuci tangan itu, yang bisa untuk membunuh virus itu. Itu daerah-daerah seperti mall, seperti keramaian-keramaian tertentu yang memungkinkan orang banyak datang. Nah, itu yang dimungkinkan berisiko. Termasuk bandara begitu? Termasuk bandara. Jadi dimungkinkan diletakkan atau ditaruh pada daerah-daerah yang kemungkinan ramai. Pintu masuk, pintu keluar dari Jambi ini itu perlu ada itu, Bang Doni. Seperti di Singapura itu ada 3 rangkaian, Bang Doni, sebelum dia keluar ke arena parkir itu. Bandara di Singapura. Nah, Indonesia sudah sampai situ. Ini setelah COVID-19? Sudah COVID-19. Oh, baru. Nah, itu yang perlu dilakukan. Nah, caranya bagaimana kalau di Singapura itu, Bang? Kalau di Singapura itu saya baca, saya lihat di media, itu pada level 1 itu adalah melihat dari thermal scan. Jadi ada pengukuran suhu tubuh. Tahap kedua adalah dilihat dari riwayat berpergian atau di daerah kunjungan. Tahap ketiga baru dilihat dari interview. Baik, kita tahan dulu, Bang Dodi. Pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Terima kasih Mirsa, masih bersama kami dalam program Untuk Jambi. Bang Dodi, apa Iya. pesan Anda untuk masyarakat Jambi, Bang Dodi? Kembali dari permasalahan pertama Bang Doni yang kita kemukakan di awal, diharapkan kepada masyarakat seluruh Indonesia, terutama Jambi khususnya, supaya tidak begitu panik, tapi bukan berarti kita tidak waspada. Iya. Kita tetap waspada dengan cara pertama melaporkan kejadian, kasus apa yang memungkinkan yang kita lihat di rumah atau di lingkungan ataupun di daerah tertentu yang kita ketahui itu ada kemungkinan tertular oleh COVID-19. Ya. Karena kita ketahui ada riwayat pernah berkunjung ke suatu daerah yang terinfeksi oleh virus COVID-19. Yang kedua, ada kebiasaan yang tidak mungkin kita lupakan sehari-hari yang ringan sebenarnya. Ya. Itu perlu kita tingkatkan lagi dengan cara mencuci tangan menggunakan sabun. Atau di dalam mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir. Kalau lebih baik itu adalah menggunakan hand sanitizer, ada mengandung alkoholnya. Kemudian menggunakan masker apabila dimungkinkan terjadi gejala flu atau pilek. Kemungkinan yang berikutnya adalah suatu kewaspadaan. Jadi ada awareness-nya. Bahwasanya individu masyarakat itu harus care, peduli, tidak diam saja kalau seandainya terinfeksi. Nah, karena kasus itu akan menyebar kalau tidak ada terdeteksi atau tidak bisa kita kenali. Itu yang memungkinkan terjadinya penularan penyakit yang berisiko tinggi. Terima kasih Bang Dodi. Iya. Pemirsa, demikian tadi dialog singkat kami bersama Bang M. Dodi Insar, pengamat epidemiologi sehubungan dengan penyebaran virus corona dan apa yang harus dilakukan masyarakat. Artinya masyarakat tidak perlu panik karena Indonesia masih terkendali dan tetap jaga perilaku hidup bersih dan sehat. Dan Yusra undur diri, kita jumpa lagi dalam Untuk Jambi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.